Mari kita membuka firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan kita dari Kisah Rasul. Kita akan membaca dari pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Sejak berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah, seluruh rakyat itu melihat dia sambil berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Lalu ayat 12 saya bacakan saja. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Mari kita berdoa sekali lagi. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk pagi ini. Kami boleh dibawa untuk mengenang akan cinta kasih Kristus dalam kehidupan kami melalui perjamuan kudus yang kami lakukan. Dan kami juga bersyukur Bapa, cinta kasih-Mu itu tidak Engkau tinggalkan saja di 2000 tahun yang lalu, tetapi Engkau juga boleh menyertai kami dengan firman yang senantiasa boleh ada mendampingi dan menyertai kehidupan kami. Untuk kami boleh terus dibawa mendekat kepada Tuhan, mengenal cinta kasih Kristus yang diberikan kepada kami 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Itu boleh makin limpah, makin nyata di dalam kehidupan kami ketika kami mendekatkan diri dengan firman-Mu ini. Karena itu kami mohon kiranya Engkau boleh memimpin pembahasan firman pada pagi ini. Kami mohon kiranya Engkau boleh nyatakan kepada kami kebenaran-Mu. Kami mohon kiranya Engkau boleh sendiri menyatakan isi hati-Mu melalui mulut hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dan kiranya Engkau juga boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Beri kelembutan hati, beri konsentrasi, berikan suatu hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan dan melihat bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau yang sedang berbicara kebenaran-Mu tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara, peristiwa pada pasal 3 Kisah Rasul ini adalah satu peristiwa yang terjadi setelah Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Dan di hari Pentakosta itu Petrus berkhotbah setelah terjadi peristiwa Roh Kudus dicurahkan atau Roh Kudus diberikan yang membawa orang-orang banyak datang untuk berkumpul dan ingin mengetahui apa yang menjadi sumber dari bunyi atau penyebab dari para rasul itu berbicara di dalam bahasa lain. Nah, pada waktu itu Petrus kemudian berkhotbah dan melalui khotbah yang Petrus sampaikan ada 3.000 orang yang bertobat dan menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Lalu setelah peristiwa itu mereka kemudian mulai
bersatu, berkumpul, dan bersekutu bersama sebagai orang Kristen, menekuni pengajaran para rasul, dan juga hidup di dalam doa, di dalam persekutuan mereka itu kepada Tuhan Allah. Dan pada waktu itu dikatakan oleh Lukas di sini, para rasul itu mengadakan mukjizat atau banyak mukjizat dan tanda, dan itu membuat orang-orang yang datang itu atau orang-orang yang melihat kepada mukjizat itu penuh dengan satu ketakutan, dan itu makin mempertambah jumlah dari mereka yang hadir di dalam persekutuan orang-orang Kristen itu. Kalau saudara baca di dalam pasal 4 ayat yang keempat, mulai dari peristiwa khotbah di Pentakosta pasal 2 sampai pasal 4, dimulai dari pertobatan 3.000 jiwa yang terjadi di hari Pentakosta itu, sampai kepada pasal 4, penambahannya bukan satu penambahan yang sedikit, tetapi Alkitab mencatat jumlah orang Kristen yang saat itu ada menuju kepada jumlah 5.000 jiwa. Jadi pada waktu itu terjadi penambahan kira-kira 2.000 jiwa melalui pelayanan yang dilakukan oleh para rasul tersebut, khususnya oleh Petrus dan Yohanes, khususnya ketika kita membaca bagian ini. Dan masuk ke dalam pasal yang ketiga, kita menuju kepada satu contoh dari pelayanan yang dilakukan oleh Petrus, yaitu melalui mukjizat dan tanda yang dikerjakan oleh Petrus ketika ia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu hal yang saya kira kita perlu bahas terlebih dahulu berkenaan dengan tanda mukjizat yang dilakukan oleh para rasul. Bagaimana kita memahami pengertian dari mukjizat dan tanda yang dikatakan atau diajarkan oleh kitab suci bagi diri kita, untuk membuat kita memiliki satu penuntun di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita mendengar ada begitu banyak cerita atau ada kabar-kabar mengenai satu pelayanan mukjizat kesembuhan ilahi seperti itu. Dan apakah di dalam kitab suci ada rule-rule yang diberikan oleh kitab suci untuk menolong kita bisa menjadi seorang yang lebih mengerti atau lebih kritis untuk melihat dari mana sumber dari mukjizat itu terjadi, dan apakah itu bersumber dari Tuhan atau bukan, seperti itu. Dan saudara, untuk kita bisa mengerti ini, apa yang menjadi prinsip Alkitab, maka Alkitab menyatakan prinsip pertama adalah pada waktu sebuah mukjizat diberikan atau terjadi, atau satu karunia diberikan oleh Tuhan untuk melakukan satu tindakan mukjizat, maka karunia mukjizat atau karunia kesembuhan ilahi itu adalah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan secara khusus kepada para rasul. Saudara bisa melihat itu di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-12. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Saudara boleh bandingkan dengan Ibrani pasal yang kedua ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka, yaitu para rasul, oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia roh yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi pada waktu kita berbicara tentang kuasa mukjizat, kuasa tanda yang dilakukan oleh orang-orang Kristen mula-mula atau di dalam gereja, atau pada orang-orang yang percaya kepada Kristus, itu dilakukan oleh siapa? Kalau kita bilang orang Kristen, itu kelihatannya begitu umum dan seolah-olah orang Kristen bisa saja diberikan satu karunia untuk melakukan mukjizat di dalam hidup mereka. Tetapi saudara, kalau saudara lihat secara lebih spesifik apa yang Alkitab katakan, ternyata karunia mukjizat itu adalah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan secara khusus untuk menyertai pelayanan dari para rasul. Karena itu ketika kita membaca 2 Korintus 12 ayat 12, Paulus berkata bahwa aku sudah melakukan tanda dan mukjizat untuk meneguhkan panggilanku sebagai seorang rasul, atau membuktikan segala sesuatu yang aku beritakan itu bersumber dari Tuhan, karena aku adalah rasul Yesus Kristus. Saya pakai parafrase sedikit untuk kita bisa lebih memahami. Ini adalah sesuatu karunia yang diperuntukkan secara khusus kepada para rasul. Nah,
pada waktu kita berbicara seperti ini, mungkin saudara akan bertanya, bagaimana dengan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 8? Ketika Filipus pergi ke Samaria, lalu ketika Filipus pergi ke Samaria, maka di situ dia mengadakan banyak tanda dan mukjizat di Samaria itu, sehingga membuat orang-orang datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Bukankah Filipus ini bukan rasul? Tetapi Filipus itu adalah salah satu diaken yang ditabiskan untuk melayani meja. Tapi saudara, pada waktu kita melihat kepada prinsip ini, saya percaya ada satu hal. Ini adalah masa antara. Lalu pada waktu kita berbicara tentang Kisah Para Rasul yang adalah masa antara ini, itu berarti Tuhan bisa saja di dalam peralihan itu menggunakan orang-orang tertentu untuk bisa mengadakan mukjizat itu. Tetapi ketika mengadakan mukjizat yang dilakukan oleh Filipus yang juga disebut sebagai penginjil itu, maka saudara perlu mengerti dua hal. Yang pertama adalah dia adalah seorang yang merupakan exception, bukan seorang rasul yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Yang kedua adalah dia adalah seorang yang pergi untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain yang belum pernah mengenal tentang Injil Yesus Kristus. Yang kedua ini nanti saya akan bahas belakangannya. Tetapi yang kita akan lihat di awal adalah Filipus adalah bukan seorang rasul, tetapi Filipus diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengadakan tanda dan mukjizat di dalam hidup dia. Kepentingannya apa? Karena dia memberitakan Injil Kristus. Dia membutuhkan ada satu kuasa untuk menyertai pemberitaan Injil itu, untuk meneguhkan kalau Injil yang diberitakan itu adalah satu kebenaran yang bersumber dari Yesus Kristus sendiri, yang dikonfirmasi oleh mukjizat yang dilakukan oleh Filipus itu. Tetapi saudara, sekali lagi, pada waktu Filipus mengadakan mukjizat, kita tidak boleh melihat itu sebagai sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang Kristen. Waktu saya bilang bisa diterima oleh semua orang Kristen, bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan karunia itu kepada orang-orang Kristen yang lain. Bisa saja, tetapi saudara harus mengerti pertama adalah ketika kita berbicara mengenai karunia melakukan mukjizat atau kesembuhan, itu adalah karunia khusus yang diberikan kepada para rasul. Kalau orang Kristen yang lain bagaimana? Itu hak Tuhan. Kalau Tuhan ingin berikan, ya silakan. Tetapi mungkin saudara perlu bertanya seperti ini ya. Untuk apa karunia itu diberikan? Kepentingannya apa? Seperti itu. Tetapi bagi saya sendiri, saya memiliki satu pengertian seperti ini. Ketika mukjizat itu diberikan kepada para rasul untuk menyertai pelayanan para rasul. Kenapa dia butuhkan itu? Karena kitab suci belum komplit. Karena mereka masih memiliki perjanjian lama dan berpegang pada perjanjian lama. Mereka belum memiliki perjanjian baru. Itu sebabnya mereka membutuhkan konfirmasi dari Tuhan sendiri yang menyatakan berita Injil yang dikabarkan itu adalah benar, itu adalah bersumber dari Tuhan Allah sendiri. Dan itu adalah sesuatu karunia yang diberikan khusus kepada para rasul. Tetapi ketika para rasul sudah berlalu masanya, bagaimana? Saya sendiri percaya otoritas atau karunia yang secara khusus ini yang diberikan kepada para rasul itu juga turut tidak ada lagi di dalam gereja Tuhan. Kenapa begitu? Karena kalau saudara lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-20, maka di situ dikatakan bahwa para rasul dan para nabi adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk meletakkan fondasi dari gereja Tuhan. Tentunya ada Yesus Kristus sebagai batu penjuru, dan para rasul dan para nabi meletakkan fondasi bagi gereja Tuhan itu di atas batu penjuru itu. Dan setelah fondasi itu diletakkan, masih adakah para rasul dan para nabi yang Tuhan akan panggil dan utus ke dalam gerejanya? Saya percaya tidak, karena Alkitab sudah komplit melalui pelayanan para rasul dan para nabi itu. Karena para rasul dan para nabi adalah orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menuliskan kitab suci.
Setelah mereka tidak ada lagi orang yang dipanggil oleh Tuhan dengan otoritas untuk menuliskan firman Tuhan atau menerima wahyu Tuhan dalam hidup mereka. Dan karena Alkitab sudah komplit dan para rasul dan para nabi ini sudah tidak perlukan lagi di dalam dunia ini, maka di situ kita melihat karunia mukjizat yang secara khusus diberikan kepada para rasul dan para nabi untuk menyertai pelayanan mereka, itu juga menjadi satu karunia yang tidak mutlak harus ada di dalam gereja Tuhan. Nah saudara, apakah itu berarti Tuhan tidak berkuasa melakukan mukjizat lagi? Saya tetap yakin Tuhan berkuasa melakukan mukjizat. Tetapi persoalannya adalah bagaimana cara Tuhan melakukan mukjizat di zaman sekarang ini. Itu berbeda dari bagaimana Tuhan melakukan mukjizat dan menyatakan kuasanya di dalam zaman para rasul dan para nabi. Kalau di dalam zaman para rasul dan para nabi, mereka bisa melakukan itu secara terbuka dengan satu otoritas karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Seperti yang Petrus katakan di sini, emas dan perak aku tidak punya, tapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu orang itu bisa bangkit dan berjalan seperti itu. Tapi kalau di zaman kita bagaimana? Saya percaya Tuhan tetap mengadakan mukjizat dan punya kuasa itu. Tetapi Dia melakukan itu melalui doa yang dinaikkan oleh orang-orang percaya bagi mereka yang ada di dalam kondisi yang sakit. Ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati atau memberikan satu kesembuhan bagi saudara kita atau seiman atau keluarga kita yang ada di dalam kondisi yang sakit, atas hak apa atau otoritas apa kita meminta itu? Apakah kita boleh mendesak Tuhan untuk memberikan kesembuhan itu? Jawabnya tidak. Tetapi itu adalah semata-mata atas satu kedaulatan Tuhan atas hidup dari atau sakit dan kondisi orang itu. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau Tuhan ingin orang itu disembuhkan, maka doa Bapak Ibu Saudara akan digunakan oleh Tuhan untuk bisa turut dinyatakan kebenarannya. Orang itu bisa sembuh. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak orang itu untuk disembuhkan, apa yang terjadi? Walaupun kita mengklaim untuk sembuh, walaupun kita berdoa dengan memastikan bahwa Yesus akan atau pasti sembuhkan orang ini, dan kita berpegang pada iman Yesus pasti menyembuhkan, saya yakinkan 100% nggak akan sembuh. Ya, itu adalah sesuatu yang didasarkan kepada kedaulatan Tuhan atau kehendak Tuhan untuk dinyatakan di dalam dunia ini. Saudara mungkin bisa melihat itu sendiri di dalam doa Bapa kami. Pada waktu kita berdoa, di situ ada kalimat, biarlah kehendakmu yang di sorga jadi di bumi ini. Berarti pada waktu hal-hal terjadi di dalam dunia ini, itu atas kehendak siapa? Satu hal yang dimunculkan di dalam doa Bapa kami, itu bukan karena kehendak kita, tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Nah, mungkin saya singgung sedikit di awal berkenaan dengan ini ya. Pada waktu kita melihat para rasul mengadakan satu mukjizat, maka ada satu hal yang unik yang dilakukan oleh para rasul itu. Pada waktu dia melakukan mukjizat, ia lakukan itu di dalam nama Yesus Kristus. Tadi saya kutip di dalam ayat yang ke-6, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan nama Yesus Kristus di sini? Apakah nama Yesus itu sebagai sesuatu kata mantra? Kalau kita ucapkan itu, maka Yesus akan bekerja untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita untuk membuat apa yang kita inginkan itu terwujud. Kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, meminta sesuatu, maka Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita doakan itu, karena kita menggunakan nama Yesus Kristus itu. Waktu kita melihat ada orang sakit, kita mendoakan dalam nama Yesus sembuh, maka kalau kita menggunakan nama itu, maka Tuhan akan mendengarkan kita untuk menyembuhkan orang itu. Saya percaya dalam nama Yesus bukan berarti seperti itu. Dalam nama Yesus itu bukan satu mantra untuk mengaktifkan Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak diri kita. Lalu begitu apa yang dimaksud dengan dalam nama Yesus Kristus? Dalam nama Yesus itu adalah satu pengertian di mana segala sesuatu yang menjadi kehendak Kristus itu adalah hal yang akan dikehendaki Bapa.
Dan segala sesuatu yang dikehendaki Kristus, yang dikehendaki Bapa, itu akan terjadi di dalam dunia ini. Jadi pada waktu Bapak Ibu Saudara berdoa di dalam nama Yesus, maka pengertiannya apa? Kalau itu adalah satu kehendak Tuhan, yaitu kehendak dari Yesus Kristus sendiri, dan kita punya doa sinkron atau sepadan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, maka pada waktu itu Tuhan akan menjawab doa kita atau menggenapi doa kita. Itu yang dimaksud dengan dalam nama Yesus. Dan saya percaya ini adalah satu pengertian yang benar, karena Alkitab sendiri berkata atau Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami yang kita kutip sebelumnya, apa yang menjadi kehendakmu di sorga jadi di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa setiap kali Yesus mengadakan tanda dan mukjizat itu terjadi? Karena itu adalah kehendak Bapa pada waktu dia melakukan pelayanan di dalam dunia ini. Salah satu konfirmasi bahwa dia adalah Mesias itu dicatat di dalam Yesaya, bahwa dia adalah orang yang pasti akan melakukan tanda dan mukjizat. Orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang sakit disembuhkan. Itu sebabnya pada waktu dia ada di dalam dunia ini, dia mengadakan mukjizat, mukjizat itu terjadi. Selain daripada karena dia adalah Tuhan ya, tapi saya melihat dari perspektif selain dia adalah Tuhan, dia juga adalah manusia yang sejati. Dan pada waktu dia melakukan pelayanan, Roh Kudus menyertai Yesus Kristus dalam pelayanan dan menjadikan mukjizat yang dia lakukan itu terjadi di dalam dunia. Tapi tujuannya untuk apa? Mengkonfirmasi kalau dia adalah Mesias. Dia adalah pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan sejak di dalam perjanjian lama akan datang untuk menebus dosa manusia yang berdosa di dalam dunia ini atau umat pilihannya. Jadi pada waktu kita berkata, apa yang menjadi ciri atau tanda dari suatu karunia mukjizat kesembuhan, yaitu itu adalah satu karunia yang Tuhan berikan secara khusus kepada para rasul yang ada di dalam perjanjian baru. Dan pada waktu para rasul menerima karunia mukjizat ini, saudara juga harus mengerti satu hal. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh para rasul sesuka hati dia. Loh kok bisa begitu ya? Saya tetap percaya para rasul pun ketika melakukan mukjizat kesembuhan, dia harus melihat apakah Tuhan berkehendak orang itu untuk disembuhkan atau tidak. Makanya kalau saudara lihat ya, kalau kita trace back dari sejak zaman Yesus Kristus inkarnasi dalam dunia, lalu sampai kepada zaman Petrus yang setelah pasca Yesus Kristus naik ke sorga. Orang lumpuh ini ada nggak di pintu bait Allah yang indah itu? Saya yakin ada kan? Karena dia ada di situ, mungkin ada yang menafsirkan sudah 20 tahun di situ. Sedangkan peristiwa Yesus inkarnasi dan melayani itu adalah satu peristiwa yang baru-baru terjadi pada waktu itu. Dan Yesus naik ke surga itu juga sesuatu peristiwa yang baru-baru terjadi. Dan Petrus masuk ke dalam bait Allah untuk mengabarkan Injil di situ atau berdoa di situ. Itu adalah sesuatu peristiwa yang baru terjadi. Jadi selama Yesus bolak-balik bait Allah, mungkin paling 3 kali di dalam hidup dia, orang lumpuh itu ada di situ. Pada waktu Yesus sudah naik ke sorga, lalu pada waktu Yesus naik ke sorga, para murid dikatakan selalu berkumpul di bait Allah. Itu saudara bisa baca di dalam Injil Lukas pasal yang terakhir. Berkumpul di dalam bait Allah untuk berdoa di sana. Orang lumpuh itu juga ada di situ. Lalu pada waktu Petrus pergi ke bait Allah untuk berdoa di situ, saya juga yakin ini bukan sesuatu yang terjadi pada waktu satu kali itu setelah Pentakosta, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah di keesokan harinya, lalu melihat orang lumpuh ini, lalu kemudian ia menyembuhkan orang lumpuh ini. Mungkin ini adalah satu peristiwa yang sudah beberapa kali dilalui oleh Petrus atau jalan itu. Nah, orang lumpuh ini adalah orang yang mungkin beberapa kali ditemui, tetapi tidak ada mukjizat yang terjadi pada waktu itu. Tapi pada waktu itu, di hari itu, di momen itu, ketika Petrus berjalan ke bait Allah untuk berdoa pada pukul 3 siang, maka dia melihat orang lumpuh ini, lalu kemudian dia melakukan mukjizat kesembuhan itu.
Jadi pada waktu kita berbicara mengenai mukjizat kesembuhan, kelihatannya para rasul pun melihat apakah Tuhan menghendaki mukjizat itu dilakukan atau tidak. Kalau Tuhan menghendaki itu dilakukan, maka mereka melakukan mukjizat itu dan mukjizat itu terjadi. Itu yang pertama ya. Ada kedaulatan Allah yang juga bekerja di balik karunia mukjizat yang dilakukan oleh para rasul itu. Yang kedua adalah ketika karunia mukjizat dilakukan, walaupun karunia itu dilakukan di dalam nama Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara jangan langsung menarik kepada satu kesimpulan, itu pasti bersumber dari Kristus. Saya ulangi ya. Pada waktu saudara melihat ada hamba Tuhan atau pendeta yang mengadakan satu mukjizat di dalam nama Yesus Kristus, lalu mukjizat itu terjadi, Bapak Ibu jangan langsung menarik satu kesimpulan bahwa pendeta itu adalah seseorang yang pasti dipakai oleh Tuhan dan mukjizat itu bersumber dari Kristus. Jawabnya belum tentu. Ada mukjizat-mukjizat yang terjadi yang dikatakan oleh kitab suci yang bukan, saya kalau ngomong ini saya agak hati-hati ya. Saya mau ngomong kayak gini dulu ya. Bapak Ibu harus terima bahwa segala sesuatu yang bisa terjadi di dalam dunia ini itu pasti karena seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tidak ada satu kuasa pun bisa terjadi di dalam dunia ini ataupun di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu menjadi yang first cause, sumber pertama atau penyebab pertama segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan ketika iblis ingin melakukan sesuatu, iblis pun harus mendapatkan persetujuan dari Tuhan, baru hal itu bisa terjadi. Itu yang kita harus pegang ya. Nah sekarang saya balik sini. Pada waktu kita berbicara mukjizat itu dilakukan di dalam nama Yesus Kristus, walaupun nama itu digunakan, mukjizat itu bisa terjadi karena nama itu digunakan. Saya mau katakan satu hal, sumbernya belum tentu dari Yesus Kristus. Tetapi sumbernya bisa dari iblis yang melakukan itu. Di mana Yesus sendiri bicara kalau saudara lihat di dalam Markus pasal 13 ya. Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-21. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihannya. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Jadi pada waktu kita bicara tentang mukjizat, Yesus Kristus memberikan satu peringatan, di zaman akhir akan ada nabi palsu. Di zaman akhir akan ada Mesias palsu. Lalu bagaimana, apa yang mereka lakukan? Yaitu salah satunya adalah melakukan tanda dan mukjizat. Tujuannya untuk apa? Menyesatkan kamu kalau seandainya itu mungkin untuk dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita perlu tanya kayak gini ya. Kapan itu zaman akhir? Apakah itu adalah sesuatu yang nanti menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, dekat-dekat baru muncul orang-orang yang seperti ini? Alkitab bilang, sejak dari kedatangan Kristus, itu adalah zaman akhir, yang pertama itu ya. Jadi kita hidup di dalam zaman akhir ini. Dan itu membuat, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, Paulus berkali-kali memperingati para penatua gereja, engkau harus hati-hati, di antara kamu ada serigala yang berbulu domba. Ada orang-orang yang datang menyusup, yaitu bersumber dari engkau, antara engkau sendiri, tetapi mereka berusaha untuk menyesatkan engkau dari pengajaran yang sejati, yaitu Injil Yesus Kristus. Mereka ada.
kita harus hati-hati terhadap orang-orang itu. Paulus berkata kepada para penatua. Kenapa? Karena zaman ini adalah zaman akhir itu. Nabi palsu sudah ada. Rasul palsu ada. Hamba Tuhan palsu ada. Ciri-cirinya apa? Selain dari membawa orang menyingkir dari Injil Kristus yang benar, ada ciri yang sangat luar biasa, yaitu mereka pun melakukan tanda dan mukjizat di dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Dan saudara bisa lihat itu sendiri di dalam peringatan yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-7. Kita beberapa kali pernah mengutip ayat ini. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Pada waktu orang-orang melayani, di situ dikatakan ada orang-orang yang mengadakan mukjizat, kesembuhan, pengusiran setan, dan semua hal itu terjadi melalui pelayanan yang mereka kerjakan karena mereka lakukan itu di dalam nama Tuhan atau di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi anehnya adalah setelah mereka menghadap kepada Tuhan, di situ dikatakan aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, nama Yesus loh, kenapa diusir? Padahal itu kan menyatakan kalau mereka adalah orang yang percaya pada Yesus Kristus. Mengapa diusir seperti itu? Dan yang mengusir adalah Yesus Kristus sendiri, yang namanya digunakan oleh mereka untuk mengadakan mukjizat dan kesembuhan ilahi. Ada yang menafsirkan seperti ini. Pada waktu kita melihat ada orang yang melakukan mukjizat di dalam nama Yesus, saudara jangan pikir begitu nama Yesus dikutip maka Tuhan bekerja atau Tuhan Yesus bekerja. Tetapi ketika nama Yesus Kristus dikutip, saat itu men-trigger setan untuk mengadakan mukjizat. Makanya di dalam Alkitab ada peringatan, kita harus hati-hati. Jangan selalu menerima orang yang mengadakan mukjizat dan tanda kesembuhan itu. Karena pada waktu mereka mengadakan, apalagi kalau saudara lihat di dalam poin pertama, itu adalah satu karunia yang secara khusus untuk diberikan kepada para rasul dan para nabi. Kita perlu hati-hati, kita perlu kritis dan menguji apakah yang terjadi itu sungguh-sungguh bersumber dari Tuhan atau tidak. Saya ngomong, oh kalau itu bukan ngomong kayak gini ya, oh kalau itu bukan bersumber dari Tuhan, maka kesembuhannya itu palsu. Enggak, kesembuhannya bisa sungguh-sungguh sembuh. Tetapi masalahnya adalah itu bukan di dalam perkenanan Tuhan atau bersumber dari kehendak Tuhan untuk orang itu disembuhkan. Tetapi itu adalah ada karya iblis, ada karya dari orang-orang atau kuasa jahat yang ingin menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara boleh bandingkan juga dengan 2 Tesalonika ya. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ini bicara tentang kedatangan, kedurhakaan yang sebelum kedatangan Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat palsu. Jadi baik Yesus Kristus ataupun para rasul, dan khususnya di sini adalah para rasul Paulus sendiri yang telah memperingati kita untuk berhati-hati ketika kita melihat ada mukjizat yang terjadi dalam nama Yesus Kristus pula. Hati-hati, jangan-jangan itu adalah satu pekerjaan iblis untuk menyesatkan diri kita dari Yesus Kristus. Nah, ini membuat kita harus melihat seperti ini. Bagaimana kita bisa membedakan antara mukjizat yang bersumber dari Tuhan atau yang bukan? Atau bagaimana kita bisa membedakan apakah pekerjaan itu bersumber dari Kristus atau bukan? Dalam hal ini saya yakin 100% adalah di dalam aspek pengajaran yang diberitakan. Saudara, pada waktu kita melihat kepada sesuatu pengajaran atau kepercayaan yang mengatasnamakan Kristen,
ada penelitian yang mengatakan seperti ini ya. Ketika dia menyelidiki tentang mukjizat, dia menemukan satu hal. Orang-orang yang mengadakan mukjizat kesembuhan ilahi, yang mengatasnamakan Kristus itu dan mukjizat itu terjadi, umumnya memiliki pengajaran yang tidak alkitabiah. Umumnya memiliki pengajaran yang tidak setia kepada kitab suci. Baik dalam hal doktrin keselamatannya, baik dalam pengertian tentang kealahannya. Itu adalah sesuatu yang tidak setia dengan kitab suci ini. Jadi itu membuat kita perlu hati-hati. Dan saya percaya itu adalah sesuatu peringatan yang Yesus sendiri berikan dan juga Tuhan di dalam perjanjian lama berikan. Pada waktu engkau melihat ada mukjizat terjadi, maka satu hal, engkau harus perhatikan orang itu menyeret kita pergi meninggalkan Tuhan, menyangkali Tuhan, atau menyimpang dari kebenaran Injil atau tidak. Kalau dia membawa kita menyimpang dari kebenaran Injil, walaupun mukjizat itu terjadi di depan mata kita, dan sungguh-sungguh sembuh atau sungguh-sungguh terjadi, saudara harus tidak mengikuti orang itu. Karena dia membawa iman kita untuk menyimpang dari Tuhan Allah. Itu menjadi hal yang kedua ya. Kenapa? Karena iblis juga punya kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan pada waktu mukjizat itu terjadi, bisa dilakukan di dalam nama Yesus Kristus. Hal yang ketiga adalah, pada waktu saudara berbicara tentang mukjizat, maka coba teliti dari keseluruhan kisah para rasul. Saudara akan menemukan satu hal, yaitu mukjizat yang dilakukan biasanya ditujukan kepada siapa? Atau diadakan di hadapan siapa? Menariknya adalah bukan di dalam gereja, tetapi di luar gereja. Bukan kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi sebagai satu tanda untuk membawa orang yang belum percaya kepada Kristus untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 2 gimana tentang jemaat mula-mula? Nah saudara, yang tadi ayat yang kita kutip ya, di mana mereka ketakutan karena tanda dan mukjizat itu dikerjakan seperti itu. Sekali lagi, itu bukan sesuatu yang berbicara hal yang dilakukan di dalam gereja kepada orang Kristen. Tapi kita bisa tafsirkan itu sebagai sesuatu yang ditunjukkan oleh Lukas di dalam pasal yang ketiga. Maksud dari tanda dan mukjizat yang terjadi dan orang-orang mereka pada semuanya ketakutan, lalu jumlah mereka mulai bertambah banyak, semua orang menjadi satu seperti itu. Itu adalah satu pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Petrus yang menyertai penginjilan yang dia beritakan, yaitu tentang Yesus Kristus. Jadi ini yang dimaksud dengan mukjizat itu. Makanya pada waktu kita berbicara tentang mukjizat kesembuhan, Alkitab di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang ditujukan untuk menyertai penginjilan, supaya orang-orang yang mendengarkan Injil Kristus mendapatkan satu konfirmasi bahwa Yesus Kristus yang mengadakan mukjizat itu, dan mereka bisa percaya kepada berita yang diadakan itu, yang dikabarkan itu. Nah, ada dua hal yang saudara bisa gunakan sebagai pendukung ini ya. Pertama adalah pada waktu saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 di hari Pentakosta, terjadi enggak hal supranatural di situ? Terjadi kan? Orang-orang yang merupakan para rasul itu berbicara di dalam bahasa lidah. Ada satu karunia supranatural yang terjadi pada waktu Pentakosta. Tujuannya untuk apa? Menjadi daya tarik untuk orang-orang datang kepada para rasul. Dan pada waktu mereka sudah berkumpul, maka di situ mereka kemudian memberitakan Injil Kristus. Dan terjadi pertobatan di situ. Nah, prinsip yang sama atau pola yang sama juga terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 3. Pada waktu Petrus pergi ke bait Allah, tujuannya adalah untuk berdoa di situ. Tetapi pada waktu itu Tuhan gerakkan dia, atau Roh Kudus menggerakkan Petrus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh itu, yang sejak lahir sudah lumpuh itu selama 40 tahun lumpuh, yang tidak mungkin ada kemungkinan sembuh lagi. Dan pada waktu dia bisa berdiri dan berjalan, itu menjadi satu daya tarik untuk membawa orang-orang yang ada di bait Allah datang dan berkumpul kepada Petrus. Makanya saudara boleh baca di dalam ayat yang ke-9 ya.
seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia adalah sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Lalu ayat 11, orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Lalu ayat 12, Petrus mulai khotbahnya untuk pemberitaan Injil. Jadi pada waktu kita berbicara tentang karunia mukjizat itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk membuka jalan bagi orang-orang datang percaya atau datang untuk mendengarkan firman yang dikabarkan oleh para rasul. Dan di situ mereka datang di dalam iman melalui berita Injil yang dikabarkan oleh para rasul itu. Jadi karunia mukjizat ada enggak? Saya yakin itu adalah sesuatu yang menjadi kedaulatan Tuhan. Saya bukan tidak percaya ada karunia itu atau tidak. Saya tetap percaya bahwa itu ada. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tetapi yang menjadi satu persoalan yang kita perlu gumulkan baik-baik adalah pada waktu kita berdoa, meminta Tuhan bekerja untuk menyatakan karunia itu kepada diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan berkehendak untuk menyatakan karunia itu, atau kesembuhan itu, atau mukjizat itu, atau tidak berkehendak untuk menyatakannya? Karena itu ada di dalam kedaulatan Tuhan, bukan di dalam kedaulatan kita, dan bukan di atas dasarkan iman kita atau keyakinan kita yang memastikan Yesus menyembuhkan, maka dia pasti menyembuhkan. Saya kira selain daripada prinsip ini, mengapa orang Kristen tetap mengadakan kesembuhan? Mungkin karena mereka salah di dalam menafsirkan satu ayat di dalam Yesaya 53. Di dalam Yesaya 53 ada satu kalimat, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Saya kadang-kadang kalau berkunjung di rumah sakit, lalu pas saya berkunjung di rumah sakit kebetulan bertemu dengan orang Kristen yang lain yang mendoakan orang yang sedang sakit. Biasanya mereka akan mengutip ayat itu untuk mendukung dan meminta supaya Tuhan memberikan kesembuhan pada orang yang sakit itu. Tetapi saudara, pada waktu kita lihat Yesaya 53, betulkah Yesaya 53 itu berbicara tentang kesembuhan fisik? Bilur-bilur Yesus itu apakah bertujuan untuk membuat tubuh kita yang sakit itu disembuhkan dan dipulihkan? Baik Yesaya 53 tidak memiliki konteks ini. Yesaya 53 itu berbicara mengenai kesembuhan rohani yang akan dialami oleh orang-orang yang ditebus oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Penderitaannya itu adalah satu penderitaan untuk membuat kita yang berdosa dihapuskan dosanya supaya kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Dan Petrus juga di dalam surat Petrus mengutip hal yang sama. Ada kalimat oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Nah kalau saudara baca surat Petrus, kalimat itu tidak pernah ditujukan sama sekali untuk kesembuhan fisik. Tetapi di situ dikutip untuk menyatakan Yesus sudah menebus dosa kita. Jadi bilur-bilur sekali lagi itu bukan dan tidak boleh ditafsirkan sebagai satu izin untuk kita meminta kepada Tuhan dengan satu klaim Tuhan pasti memberikan satu kesembuhan fisik bagi diri kita yang memintanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi ini menjadi prinsip tentang mukjizat kesembuhan ilahi ya. Nah saudara, kita akan masuk di dalam pengertian berikutnya. Pada waktu mukjizat dikerjakan oleh Tuhan atau pada waktu Tuhan bekerja, apa saja yang akan kita temukan? Atau ada prinsip apa lagi di dalam Tuhan bekerja? Pertama adalah tadi saya bilang dalam aspek supranatural itu atau kedaulatan Allah itu. Tapi di sisi lain mungkin kita bisa mengertinya seperti ini. Kalau itu adalah sesuatu yang didasarkan kedaulatan Allah, maka yang terjadi adalah apa? Saya juga percaya yang terjadi ada aspek terkejut atau aspek ketidakterdugaan dari bagaimana Tuhan bekerja. Saya kira ini adalah satu prinsip yang Yesus sendiri pernah tunjukkan bagi kita.
mungkin agak beda ya. Satu bicara tentang mukjizat, lalu satunya saya kutip tentang Yohanes pasal yang ketiga. Tetapi di dalam Yohanes pasal ketiga ada satu kalimat, kepada siapa roh itu bekerja untuk melahirbarukan seseorang. Di situ dikatakan kita tidak pernah bisa menduga siapa orang itu yang percaya kepada Kristus. Dan di dalam bagian ini saya mau ajak kita lihat, kenapa orang ini sembuhkan? Ada nggak orang yang tahu pasti bahwa orang ini akan disembuhkan? Saya juga lihat kelihatannya tidak seperti itu. Jadi pada waktu Tuhan bekerja, ketika Tuhan bekerja ada aspek ketidakterdugaan yang terjadi. Dan ini saya kira juga sesuai dengan prinsip apa yang kita pikirkan itu tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan bekerja melampaui dari segala yang mampu kita pikirkan secara bijaksana. Nah saudara, saya sudah juga mengalami begitu banyak hal yang kita kira yang benar itu seperti ini. Kita kira yang Tuhan inginkan itu adalah hal yang seperti ini. Cara kerja Tuhan adalah seperti yang kita kehendaki itu. Tapi ternyata apa yang Tuhan jadikan itu di luar dari perkiraan kita. Tetapi terjadi apa yang tidak mungkin tetap terjadi dan mungkin di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh satu hal seperti ini ya. Di dalam perjanjian lama ada satu kisah yang sebenarnya ini satu kitab yang saya mau eksposisi di dalam persekutuan senior ya. Di dalam kisah seorang laki-laki membawa istri dan dua anaknya laki-laki itu pergi meninggalkan Israel menuju kepada tanah Moab. Waktu dia pergi ke tanah Moab seperti itu, tujuannya untuk apa? Menghindarkan kesulitan krisis yang ada di tanah Israel. Pada waktu itu ada kekeringan. Jadi demi untuk bisa memelihara hidup keluarganya, laki-laki yang bernama Elimelek ini membawa istrinya Naomi dan dua anaknya untuk pergi ke tanah Moab di situ. Tinggal di sana. Tetapi pada waktu mereka pergi dan tinggal di tanah Moab itu, ternyata yang terjadi adalah mereka tidak terhindar dari krisis, mereka tidak mengalami satu kehidupan yang lebih baik, baru pindah belum terlalu lama ternyata suaminya meninggal, Elimelek. Lalu pada waktu suaminya telah meninggal, apa yang dilakukan oleh Naomi? Naomi kemudian menikahkan kedua anak laki-lakinya dengan dua perempuan Moab, Orpah dan Ruth di situ. Dan pada waktu mereka sudah tinggal di situ selama 10 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kedua anak laki-lakinya meninggal. Tertinggallah siapa? 3 janda perempuan yang tidak memiliki anak. Nah saudara, ini adalah kondisi yang sangat tragis sekali di dalam kehidupan orang pada waktu itu. Karena janda yang tidak punya anak, dia tidak mungkin memiliki tanah, tidak bisa memiliki tanah, tidak bisa mengusahakan kesejahteraan diri dia sendiri. Dia punya harapan kalau dia memiliki anak laki-laki, dia memiliki suami seperti itu. Itu sebabnya pada waktu Naomi melihat dia sudah tua, suaminya mati, kedua anaknya mati yang laki-laki itu, ada dua perempuan menantunya yang juga tidak punya anak dan juga suaminya itu mati. Dia ada di dalam kondisi yang betul-betul terpuruk sekali dan dia susah sekali. Karena dia pada waktu itu bisa dikatakan sebagai orang yang gak punya pengharapan. Tetapi saudara, pertanyaan adalah, apakah tindakan Elimelek membawa suami, istri dan keluarganya pergi ke tanah Moab itu adalah satu kesalahan? Kesalahan bukan? Mereka punya satu penantian tidak akan seorang juru selamat di dalam hidup mereka. Saya yakin mereka punya. Apakah tindakan mereka pergi ke tanah Moab itu suatu kesalahan? Mungkin ada aspek salahnya. Karena pada waktu itu Israel sedang dihukum oleh Tuhan dan mereka melarikan diri dan tidak mau tundukkan diri di bawah hukuman Tuhan itu. Tetapi saudara, saya juga melihat di dalam rasa desperate mereka, di dalam rasa keputusan asa mereka, di dalam satu keputusan untuk memelihara keluarga yang mereka lakukan. Mereka pergi ke tanah Moab, tetapi mereka tidak pernah mengerti bahwa Tuhan menggunakan cara itu untuk membawa Ruth kembali ke Israel. Supaya apa? Supaya melalui Ruth dan Boaz lahirlah Isai yang menjadi
kakek daripada Raja Daud. Itu adalah sesuatu yang di luar planning kita kan. Kita punya pemikiran seringkali, oh saya pengen yang terbaik. Saya ingin yang terbaik itu dengan cara apa? Cara saya, pertimbangan saya. Saya lakukan itu, saya putuskan itu. Tuhan ingin yang terbaik bagi diri kita enggak? Saya yakin Tuhan juga ingin yang terbaik bagi diri kita. Tetapi dengan cara siapa? Saya yakinkan bukan cara kita, tetapi cara Tuhan. Dan cara Tuhan dengan dibandingkan cara kita baik yang mana? Cara kita pengennya semua hidup, semua baik-baik, pergi dan pulang kembali kan kayak Elimelek dan Rut. Mungkin kalau terdengar suatu berkat yang Tuhan sudah berikan bagi tanah Israel, mereka pulang satu keluarga bawa 2 menantu kayak gitu. Itu cara yang baik kan. Tapi cara Tuhan adalah suaminya mati, 2 anak laki-lakinya mati, tinggalkan 3 janda perempuan yang tidak punya anak. Yang satu akhirnya pergi meninggalkan Naomi, tetapi yang satunya mau ikut pulang dengan Naomi. Itu cara Tuhan. Tapi saudara, saya kira bagaimanapun sulitnya di dalam mengikut Tuhan, tetap cara Tuhan yang tidak terduga itu mengandung unsur yang sangat baik bagi kerohanian kita. Walaupun pada waktu itu kita tidak bisa melihatnya. Dan saudara jangan cuma lihat di dalam kacamata panjang usia saudara. Pada waktu saudara melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita, saudara cuma jangan lihat, oh apa yang saya bisa lihat, yang saya nilai baik, itu yang saya anggap baik. Apa yang saya tidak bisa lihat, yang bagi saya itu adalah hal yang merugikan, itu tidak baik. Kalau saudara melihat dari kacamata Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara saat ini, yang tidak baik itu, mungkin adalah sesuatu yang sedang menggenapi kehendak Tuhan yang baik itu, baik di dalam diri saudara maupun di dalam generasi-generasi yang akan datang di dalam kehidupan saudara. Atau bahkan orang lain yang saudara tidak kenal di dalam hidup saudara semasa hidup saudara. Tuhan bisa kerjakan itu. Dan ini adalah hal yang saya lihat cara kerja Tuhan yang mengejutkan. Cara kerja Tuhan yang di luar dari dugaan yang kita bisa pikirkan atau kita prediksi di dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam bagian ini bahwa Petrus menyembuhkan orang yang sudah lumpuh selama 20-an tahun tinggal di pintu bait Allah gerbang indah itu. Tetapi tidak mendapatkan satu kebaikan sama sekali. Sampai pada detik di mana mereka bertemu dengan Petrus pada hari itu. Lalu yang kedua adalah yang tadi saya katakan, pada waktu Tuhan bekerja, ada satu prinsip yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus Kristus itu sekali lagi saya tekankan, itu bukan sebagai sebuah mantra untuk saudara mengaktifasi Tuhan. Tetapi dalam nama Yesus itu berarti kalau saudara menempatkan diri, memutuskan dan berjalan bersama dengan Kristus sesuai dengan kehendak Kristus, maka di situ Tuhan akan bekerja. Jadi intinya adalah kalau saudara ingin hidupan saudara diberkati Tuhan, saudara ingin saudara dipakai oleh Tuhan dengan satu cara yang luar biasa dalam hidupan saudara. Saudara ingin menjadi berkat bagi orang lain di dalam hidupan saudara. Pikirkan satu hal, apakah saudara berjalan di dalam nama Yesus atau tidak? Kalau saudara berjalan di dalam nama Yesus, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Mungkin nggak melalui mukjizat supranatural seperti yang dilakukan oleh Petrus di sini. Tetapi yang pasti adalah Tuhan pasti menyertai dan memberkati kehidupan saudara yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu hal yang ketiga, pada waktu Tuhan mengadakan mukjizat, selain itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan ketidakdurgaan yang ada di dalam kedaulatan Tuhan. Selain itu ada di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga adalah, saudara bisa lihat pada waktu Tuhan bekerja sifatnya selalu instan. Bukan melalui sebuah proses. Jadi pada waktu orang lumpuh ini diminta untuk berjalan, bangkit dan berjalan. Dia bisa langsung berdiri, walaupun di situ Petrus membantu dia berdiri. Mungkin juga karena dia pikir 20 tahun aku sudah lumpuh, tapi Petrus dengan satu
keyakinan yang digerakkan oleh Tuhan, dia mengangkat orang ini untuk bangkit berdiri dan orang ini berdiri. Dan ketika dia berdiri di situ dikatakan kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia bisa langsung berdiri. Lalu berdirinya bagaimana? Selain instan, sempurna. Dia bisa langsung jalan. Dia nggak usah belajar jalan lagi kayak anak yang baru belajar berdiri dan berjalan. Dia nggak usah belajar lompat lagi, dia sudah bisa langsung lompat pada waktu itu. Dia bisa berlari. Itu yang terjadi pada waktu mukjizat Tuhan bekerja. Jadi ada aspek ketidakdugaan di dalam nama Yesus sesuai dengan kehendak Yesus. Dan ada aspek instan dan kesempurnaan di dalam mukjizat yang dikerjakan itu. Hal yang terakhir, pada waktu Tuhan bekerja, respon apa yang diberikan? Paling enggak ada dua hal ya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-8, ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Artinya adalah, saya yakin di dalam hatinya ada satu sukacita. Sukacita yang besar karena Tuhan sudah bekerja bagi diri dia. Yang kedua adalah dia memuji Tuhan. Saudara, ini adalah hasil dari Tuhan bekerja di dalam kehidupan seseorang. Kita bagaimana? Pada waktu kita berkata, saya adalah milik Tuhan. Saya ditebus oleh Yesus Kristus. Saya sudah mendapatkan keselamatan. Ada sukacita enggak? Ada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan tidak? Saya kira aspek itu pasti ada. Rasa sukacita dan pujian di dalam mulut kita untuk memuji Tuhan. Dan saya kira itu juga adalah, bukan kira ya, saya lihat itu adalah aspek yang harus ada di dalam unsur ibadah yang sejati. Ada yang menafsirkan seperti ini. Saudara, pada waktu Petrus bersama dengan orang lumpuh ini ada di bait Allah pada waktu itu. Di sana ada siapa? Banyak sekali orang yang sedang berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan satu ketenangan di hadapan Tuhan berdoa. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan ada satu orang yang memuji-muji Tuhan sambil bersorak-sorak seperti itu. Sambil lompat-lompat berlari sana kemari untuk memuji Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang sedang beribadah kepada Tuhan? Nah menariknya adalah Nafsir ini ngomong, di antara semua orang itu cuma satu yang memuji Tuhan. Yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yaitu si lumpuh yang berdiri dan berjalan ini. Saya nggak ngomong yang lain, itu tafsiran yang sepenuhnya benar ya. Tapi di situ ada unsur yang menarik yang saya angkat di sini. Dia bilang, maksudnya adalah seperti ini. Ketika kita beribadah kepada Tuhan yang sejati, ketika kita beribadah kepada Tuhan yang sudah menebus kita, yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal, seharusnya ibadah kita mengekspresikan dua hal. Pertama, ada sukacita di dalam hati kita dan ada pujian di dalam mulut kita yang kita berikan kepada Tuhan. Dan saya lihat ini adalah sesuatu yang harus ditampilkan oleh orang Kristen ya. Saudara pada waktu datang beribadah kepada Tuhan, saudara datang dengan hati seperti apa? Mungkin banyak pergumulan, mungkin banyak persoalan ketika saudara datang kemari. Tetapi saudara satu hal, ketika saudara menghadap Tuhan dan melihat cinta kasih Kristus dalam hidup kita, saya yakin pasti tetap ada sukacita dan pujian yang keluar dari mulut kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Karena mukjizat yang Tuhan kerjakan, yang saya lihat sampai hari ini yang paling penting, itu bukan tubuh fisik kita yang disembuhkan, melainkan rohani kita yang mati dihidupkan kembali. Dan kita bisa mengenal Allah yang sejati, yang kudus, yang benar itu melalui Yesus Kristus. Allah yang mengasihi kita itu. Itu yang paling penting. Mungkin sebagai penutup saya mau ngomong kayak gini. Kenapa saya bilang bahwa kesembuhan rohani itu adalah yang paling penting.
Karena saudara, kita tidak mungkin hidup selama-lamanya dengan tubuh fisik ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini ya, saya bukan pemegang teologi penderitaan ya. Tetapi saya ngomong, di dalam Tuhan memproses hidup kita, Tuhan seringkali menggunakan jalan penderitaan, jalan sakit, jalan kesulitan. Itu Tuhan suka pakai. Kayak tadi yang saya umumkan, yang saya ceritakan. Elimelek bawa istrinya Naomi dengan 2 anak laki-lakinya pergi. Tapi akhirnya dia harus pulang dengan sesuatu diri sendiri dan hanya 1 menantu perempuan. Susah kan? Penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Itu jalan yang Tuhan sering gunakan atau pakai untuk apa? Memproses diri kita. Kemarin di dalam pembinaan pemuda, saya ada ajukan satu pertanyaan kepada para pemuda. Kenapa ya pada waktu Tuhan memakai Rasul Paulus dan para rasul untuk memberitakan Injil, Tuhan gak menggunakan jalan yang lancar untuk mereka pengabaran Injil? Kenapa Tuhan membuat Paulus itu harus mengalami rajam batu, cambukan, karam kapal, sakit, kekurangan untuk memberitakan Injil itu? Kenapa nggak lancar saja? Lalu waktu tanya satu-satu, mereka ngomong, ada yang ngomong kayak gini, supaya Rasul Paulus diproses. Saya setuju sih ada aspek itu. Tuhan menggunakan penderitaan untuk memproses seseorang. Walaupun Tuhan juga menggunakan pemberitaan itu ketika Rasul beritakan untuk mengkonfirmasi kalau berita yang mereka kabarkan adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan, yang mereka yakini sebagai satu kebenaran. Tapi di sini kita bukan rasul, tapi paling tidak kita bisa melihat pada waktu kita diproses oleh Tuhan, proses itu tidak menyenangkan. Proses itu bisa membuat air mata kita bercucuran. Tetapi di balik proses itu ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Dan itu dikehendaki Tuhan. Ada karakter Kristus yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup kita. Dan itu dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara, makanya di dalam hidup kita nggak mungkin sehat 100%. Ya. Dan kita bukan sakit pada waktu usia tua saja. Kita bisa sakit di usia muda, kita bisa mengalami hal-hal yang menyakitkan di usia muda, kita bisa mengalami hal-hal yang membuat kita ada di dalam keputusasaan di dalam usia muda, hal-hal yang membuat kita mungkin merasa bahwa tidak ada pengharapan. Tetapi di situ Tuhan mau uji, kita punya iman di dalam Kristus atau tidak. Kita punya cinta kasih tidak. Kita punya kesetiaan kepada Kristus atau tidak. Kita adalah orang yang menyatakan hidup yang berpaut kepada Kristus atau tidak. Kita meyakini bahwa kebenaran yang kitab suci nyatakan benar atau tidak. Melalui semua badai yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Jadi, apa mukjizat yang paling penting? Saya yakin itu adalah penebusan yang menjadikan kita milik Kristus, dan melalui penebusan itu kita menjalani hidup yang dipimpin oleh Tuhan, dan melalui pimpinan itu kita menyaksikan karakter Kristus yang membawa orang mengenal Kristus secara pribadi di dalam hidup dia. Itu yang paling utama yang Tuhan ingin kita nyatakan di dalam hidup kita ya. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi bersyukur Bapa untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk anugerah keselamatan di dalam Kristus, untuk karunia yang tidak mungkin kami bisa peroleh dari diri kami, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Kristus, kecuali Engkau yang menganugerahkannya itu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk setiap pengertian firman yang boleh Engkau nyatakan. Biarlah hidupan kami ketika mendapatkan kasih karunia Kristus, kami boleh nyatakan itu dalam diri kami yang mengasihi, yang hidup dengan penuh dengan sukacita dan pujian kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau boleh menyertai anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh terus bergaul dengan Tuhan dan terus bertumbuh di dalam cinta kasih dan pengenalan akan Kristus dalam hidup mereka. Sehingga dimanapun Engkau tempatkan mereka dan apapun yang menjadi kesulitan yang mereka hadapi, tetap ada sukacita yang tidak hilang dari hidup mereka. Dan tetap ada pujian yang keluar dari mulut mereka. Karena melalui itu mereka melihat
ada Tuhan yang boleh menyertai dan memimpin dan mau memakai mereka untuk satu tujuan yang mulia, yang kekal melalui kehidupan mereka. Kami berdoa bersyukur ya Bapa, kiranya penebusan-Mu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia di dalam kehidupan kami, tetapi penebusan-Mu boleh semakin membawa nama Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.